Oke, sekilas mengenai Wuling Almas Smart Enjoy Matic yang improvement. Jadi ada beberapa pembaruan dari luar sama dalam. Bahan di sini soft touch. Pengaturan setir di sini sudah tilt ya, dan dikasih pair jadi ngaturnya enteng. Tapi belum teleskopik. Untuk kunci sekarang dia sudah smart key kayak gini, tapi emblem gulungnya masih merah di sini ya. Karena sudah smart key, sudah support engine start stop. Kita coba aja start up. Nah, ada tulisannya Wuling Motors. Ada individual door warningnya juga. Ketika ditutup, begitu ke kedepannya. Di sini ada untuk brightness. Sama ini ada untuk penggantian informasi ya. Ini kecepatan rata-rata, ini real time konsumsi BBM, jarak hingga bensin habis, dan udah kembali lagi dari sini. Yang ini dia masih belum full warna ya, jadi masih layar hitam putih biasa aja. Di kiri ada saklar untuk wiper, tapi intermittennya belum bisa diatur interval waktunya ya, cuma intermittent biasa. Sedangkan di kanan sini ada saklar headlamp dan tetap gak ada fog lamp, tapi ada airbag untuk sisi penumpang depan. Untuk radius putarnya dia 5,7 meter. Lanjut, di atas ini dia bahannya hard plastik juga, karena yang soft touchnya hanya di sini aja. Spion, sun visor, nggak ada kaca ya, cuma ada card holder aja di sini. Spion tengah day-night view. Kemudian di sini ada untuk lampu, dan dia ada ikut pintu. Dan ini dummy, nggak ada tempat kacamata, nggak ada sunroof juga untuk tipe ini. Sun visor kiri juga lengkap sama vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Pilar A nya dia nggak ada airbag. Hand grip di sini mulai retract. Seat belt di sini dengan head adjuster rapi, tertutup cover. Ini motif joknya ya, dia nggak dapet yang kulit lagi, sekarang dapetnya yang fabric aja. Warnanya dua, biru sama hitam. Di sini pembukaan tetap soft opening. Dalamnya dari plastik, bahan sini juga plastik, yang ini soft touch, senada sama yang di door trim. Begitu juga sama di joknya. Dari sini bahan hard plastik, dan ini ada airbag untuk sisi penumpang depan. Armrest di sini dia kulit ya, tetap nggak dikasih fabric dengan jahitan-jahitan empuk. Ketika dibuka, di dalamnya ada tempat penyimpanan dengan power outlet lagi di dalamnya. Lapisannya dari karet ya, jadi nggak retol. Di sini ada dua buah cup holder. Lalu ada untuk mengaktifkan AC belakang di sini. Nggak ada untuk matiin corner sensor. Power door lock di tengah. Park brake elektrik dengan auto hold. Neutral transmisinya yang CVT. Ada mode eco juga untuk lebih hemat bahan bakar. Dan di depannya ada tempat penyimpanan. Di sini ada lagi untuk input aux dan dua buah USB, satunya untuk lagu, satunya untuk ngecas gadget. Ada hazard sama vehicle stability control juga. Kemudian untuk head unit, dia user interface-nya masih seperti yang lama ya, belum kayak Wuling RS, Almas RS. Dan tetap support Wuling Voice Command Win, Wuling Indonesia. Halo Wuling. Halo. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Yang jelas sudah nggak bisa disuruh buka sunroof lagi karena memang nggak ada sunroofnya. Untuk isi lainnya di sini ada shortcutnya, ini ada untuk telepon. Kemudian ini ada untuk connect ke handphone. Ini home seperti ini pengaturannya. Cuma di sini dia agak laggy ya.
Nah, ini asisten suara, pendingin udara, panduan, ini pengaturannya. Ada radio juga di sini, dan ini untuk AC. AC masih sama kayak yang lama. Dia single zone aja. Di sini ada untuk suhu, fan speed, arah semburan, open close air, sama AC. Bisa juga matiin dari sini, tapi aturnya tetap di sini ya. Dan ini adalah settingnya. Bluetooth, equalizer, bisa diatur semuanya di sini. Ini fader sama balance-nya, volume, tampilan, dia kecerahan, siang malam auto, dan bahasa, tanggal waktu, pengaturan kendaraan, jendela mobil. Nah, ini bisa dibuka tutup dari remote juga. Car lock, semua pintu atau pintu pengemudi doang. Buka kunci otomatisnya, kemudian nyala atau matiin. Pengaturan tampilan, ini cuma user interface-nya aja. USB, ini untuk factory reset lagi, kembali ke setelan awal semua. Seperti itu. Ketika diarahkan ke R, nah, tulisannya begini, pastikan aman sebelum melakukan manuver. Ini tampilan kamera mundurnya, dan tetap dapat garis predictive line ya, yang membantu banget ketika untuk parkir. Untuk diarahkan ke P, dia balik lagi ke tampilan semula. Ini layout dari door trim. Sekarang kita keluar. Lampunya kita nyalain dulu juga. Di sini untuk hazardnya. Airbag di jok di sini nggak ada ya. Pengaturan jok sisi driver sini manual lengkap dengan head adjuster. Transmisi matic tanpa footrest di pojok. Ban di sini hard plastik. Ini tuas untuk membuka tangki bensin, yang ini kap mesin. Ban di sini hard plastik. Sudah electric mirror sama electric track ya. Ada headlamp leveling juga, yang nggak ada di sini dimmer. Dan juga tombolnya dummy. Sini ban soft touch. Di sini hard plastik. Untuk bunyi klakson, kayak gitu bunyinya. Ini list silvernya ya. Lanjut ke door trim. Ada tweeter di door trim. Bahan di sini hard plastik. Di sini juga hard plastik. Yang di sini empuk soft touch, warna biru. Pegangannya warna silver, door handle-nya. Begitu juga yang untuk bukanya di sini. Ada window lock sini, dan ini udah auto, tapi driver only. Autonya auto up juga dengan sensor jepit. Di bawah ada speaker dari Wuling doang, bukan Infinity lagi. Ada bottle holder dan door pocket. Untuk eksterior, ada akses smart key di sini. Karena udah smart key juga ya. Udah pakai remote, udah bukan kunci tusuk lagi. Sein tetap ada di spion. Ada add-on over fender. Velgnya dia tetap masih sama aja, single tone sini. Remnya cakram. Di sini dia menggunakan ban GT radial dengan profil bannya 215/60 R17. Ground clearance juga katanya sih 230 mm ya, lumayan tinggi. Untuk depannya, improvementnya juga, kalau yang dulu ini dummy, sekarang udah jadi DRL sama untuk sein sungguhan ya. Lampu utamanya halogen proyektor, B-beam dari sini semuanya, lampu dekat, lampu jauh. Fog lamp tetap nggak ada. Nggak ada housing kamera 360. Mesinnya sama aja, 1500 cc, 4 silinder dengan turbo. Tenaganya 140 PS, torsi 250 Nm. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 10,4 detik. Tapi untuk konsumsi bahan bakar, eco driving sama jangan bawa banyak orang, banyak itu dia bisa 110 ya dalam kota. Luar kota 114. Tapi kalau gaspol rempol ya nggak bisa. Udah dapat peredam juga. Dari samping ada roof rail di atasnya.
sein LED di spion, tapi nggak ada housing kamera 360 nya di situ karena belum kamera 360 juga. Cuma enaknya di depan tetap dikasih hand grip di sini. Door handle-nya tetap smart key ya, kasih chrome juga. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini masih manual, belum bisa dimatiin juga airbag sisi penumpang depan. Ini tampilan dashboardnya. Di belakang nggak ada akses smart key lagi. Bahan door trim semuanya full hard plastik, kecuali yang di sini soft touch, dia dari kain. Tweeter tetap dari Wuling. Power window dia nggak auto. Pembukanya masih segini, masih menyisakan, jadi ngeluarin tangan masih kepentok kaca. Di bawah ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Lampu di pintu nggak ada, tapi tetap dapat child lock di sini. Kabin belakang, seat back pocket tetap ada, 2, kiri dan kanan. Kisi-kisi AC tetap dapat, bisa dibuka tutup juga. Untuk ngecas nggak ada di sini ya, tapi tetap dikasih tempat penyimpanan. Hand grip simulary track, seat belt dengan head adjuster, headrest tiga-tiganya adjustable, penumpang tengah tetap dapat juga seat belt dari sini. Di tengah ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder. Ini juga recline ya di sini. Dan ini montas tambelnya hanya dari sisi sebelah kiri aja. Ada top tether dari Esoffice-nya. Dan dia juga sliding. Ini ada lintasannya kelihatan ya, dia sliding. Di belakang ada pengaturan AC untuk baris ketiga di sini, tapi fan speed-nya doang. Ada cup holder, kisi-kisi AC, seat belt tetap 3 titik juga. Headrest dua-duanya adjustable, pelipatan 50-50 untuk memperluas bagasi. Kita coba masuk. Ada kisi-kisi AC juga, tetap bisa ngecas ya di yang baris ketiga, tapi baris kedua nggak bisa. Dan masih ada 2 buah cup holder lagi. Duduk di belakang sini, ini karena slidingnya bukan yang paling maju, ini yang mundur, saya nggak bisa masuk. Ini karena dimiringin ya, settingnya 180. Kalau dilurusin nggak bisa, paha juga nggak kesangga. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini lampunya, dan jok juga sudah Isofix, makanya ada top tethernya juga. Rem belakang tetap cakram ya. Aton over fendernya juga dia sekeliling body. Di atas ada antena shark fin, upper spoiler, helm stop lamp, rear defogger belum ada, tapi udah dapat rear wiper. Stop lampnya dia juga unik di sini, karena stop lampnya bolam tapi sini LED. Di bawah ada reflektor memanjang dari ujung ke ujung. Ada 4 sensor parkir, ada knalpot dan underguard juga di bawahnya. Yang ini buat sen ya, dia pindah ke bawah kalau bagasinya dibuka. Sini ada kamera mundurnya, dan lampu plat nomor juga sudah LED. Emblem Wulingnya di sini tetap warna merah. Kita coba buka. Nah, sennya pindah ke bawah. Ini kondisinya ketika bangku baris ketiganya tegak. Di bawah sini ada tempat penyimpanan toolkit. Sini juga bisa untuk pelipatan. Seperti itu. 50-50 porsinya. Dan ini ketika bangku baris ketiganya terlipat. Untuk nutup belum ada mekanisme elektris, masih pakai otot. Ini emblemnya Almas Turbo.
tangki bahan bakar di sini kapasitasnya 52 liter. Ada tulisnya juga tanpa timbal minimal RON 92. Tuh. Dan dikasih cantolan di sini supaya ngisi bensin nggak keleleran. Di sebelah kanan belakang ini dia nggak bisa mantas tambal, tapi tetap bisa dilipat begini untuk memperluas bagasi kayak gitu. Sampai ke depan kita coba matiin semuanya. Lampu hazard. Halo Wuling, Halo. matikan AC. Oke, mematikan AC. AC. Dan ini kondisi ketika bangku semuanya terlipat, kondisi maksimal untuk ngangkut barang kayak gitu. Sekarang kita matiin mesinnya, kita lihat ada animasi apa. Oke, cuma gitu aja. Individual door warningnya tetap di luar. Sekarang kita coba kunci. Ketika dikunci, spionnya dia ikut melipat karena dia sudah auto folding. Ketika dibuka, dia juga terbuka. Ketika ditahan, bisa buka kaca dari luar, tapi nggak bisa balikin ya. Jadi mesti nyalain mesin lagi baru tutup. Untuk pembukaan bagasi di sini cuma kuncinya doang ya, bukan motorized kebuka gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Wuling Almas Smart Enjoy Improvement tahun 2021 yang Matic. Untuk unit ini display di Wuling Arista Jembersari. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Sekian.